Salam, senang berjumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini hari yang penuh berkat dan diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Kita kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya, dan kita boleh menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Agar kita semakin mengimani Tuhan, semakin percaya, kita semakin diberkati. Agar kehidupan iman kita benar-benar dilandaskan atas cinta sejati kita kepada Allah yang menyelamatkan kita. Hari ini, gereja merayakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, membayar pajak itu tentu menjadi sebuah kewajiban di dalam kehidupan bernegara, ya. Karena hasil dari pajak itu juga digunakan untuk membangun, ya, membangun sarana dan prasarana, fasilitas, akomodasi, dan begitu banyak hal-hal yang membantu rakyat, ya, untuk mempermudah rakyat dalam berrelasi, mempermudah rakyat dalam berakomodasi dan menggunakan sarana-sarana yang disiapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan kita membayar pajak, tentu kita juga menjalin sebuah kerjasama dengan pemerintah. Dan itu sangat membantu kita, sangat membantu. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, maka sangat membantu. Ketika sebuah kesatuan, kekompakan dibangun, maka itu akan membantu negara untuk membangun infrastruktur dan juga membantu rakyat dalam proses kehidupan. Kecuali bahwa ketika ada korupsi, ketika apa yang kita berikan tidak digunakan dengan baik, maka disitulah sebuah kesalahan dan akhirnya bisa membawa sebuah penderitaan bagi rakyat dan negara. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus juga berhadapan dengan pajak, ya, berhadapan dengan pajak. Dan apa yang Yesus lakukan hari ini? Yesus melakukan kewajiban. Yesus melakukan kewajiban sebagai bagian dari rakyat. Walaupun kita tahu bahwa sesungguhnya Yesus sebagai putra Allah tidak membayar pajak, tetapi sebagai bagian dari warga negara, bagian dari warga wilayah, Yesus juga melakukan. Tentu Yesus menghormati. Yesus memberikan kewajiban sebagai tanda penghormatan kepada pemerintah, walaupun kita tahu bahwa pemerintah juga melakukan hal-hal yang
tidak sesuai, tetapi ya kita punya tanggung jawab. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang mau kita lihat dalam peristiwa hari ini? Bahwa antara yang memihak untuk menerima pajak, itu dituntut sebuah kejujuran. Ketika apa yang engkau lakukan, ketika engkau diberikan tanggung jawab, engkau lakukan dengan jujur. Jujur dan adil, yang berarti memberikan sukacita, damai, sejahtera bagi rakyat. Itu yang paling penting. Di satu sisi, Yesus juga mengingatkan kewajiban. Kita punya kewajiban, walaupun di sisi kita punya hak. Ketika hak dan kewajiban dilakukan bersama-sama, itu terjadi sebuah balance. Balance ini yang akan membawa kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan. Kalau hal ini disadari oleh semua orang, baik sebagai rakyat maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini Tuhan mengajak kita untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita dengan jujur, melakukan apapun dengan sikap keadilan, menghormati satu sama lain, dan membantu satu sama lain. Dan di satu sisi, kita pun dipanggil Tuhan untuk melakukan kewajiban kita sebagai putra-putri Allah. Untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan jujur, dengan adil, dengan penuh cinta, agar membawa kedamaian bagi kehidupan iman kita dalam berrelasi kita dengan Allah dan sesama. Dan juga membangun sebuah sikap keberimanan di dalam dunia, sehingga ada sikap moral yang dibangun untuk membangun dunia menjadi lebih baik. Tuhan Yesus hari ini memuduskan, memberkati kita dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.